Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Al-hadits wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi bidzalik. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ingkang kaula hormati, yang saya ta'zimi, para kasepuhan, para kiai, para gawagis nawaning semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau semua yang saya cintai, para teman-teman semuanya, jamaah RPA remaja pecinta Al-Quran yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, disertai nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pengawasan meskipun secara daring. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, juga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para teman-teman semuanya, berhubung sekarang masih dalam bulan Syawal, suasananya suasana lebaran, kalau menurut saya masih dalam suasana lebaran. Saya atas nama pribadi Muhammad Hayatami Sofwan pertama meminta maaf yang sebesar-besarnya, minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini terjemahan orang kita. Kalau di Arab mungkin pada bingung ya, minal a'idin wal faizin, terjemahan bebasnya mohon maaf lahir dan batin. Tapi itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah karena ini menjadi tradisi memaafkan. Saling bermaafan, karena saling bermaafan itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat tersebut disebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, siapakah orang yang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kesempitan. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Itu yang pertama, sifat atau ciri orang yang bertakwa. Lalu yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidha,
atau orang yang menahan amarahnya. Ini ciri yang kedua, menahan amarahnya hawa nafsu. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pintar berkelahi, bukan yang ototnya besar, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya atau amarahnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wal afina 'anin nas. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Ini yang kita bahas. Nah, memaafkan kesalahan orang lain dengan sebenar-benarnya memaafkan, dalam artian pure memaafkan, murni memaafkan tanpa mengungkit-ungkit masalah yang lalu. Ini memaafkan yang sebenarnya. Tapi terkadang kita sebagai orang awam itu ada istilah memaafkan sudah, tapi tidak lupa. Memaafkan ya sudah, tapi tidak akan lupa dengan kesalahannya. Ini yang sering salah kaprah di antara kita. Memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan kita sanggup membalasnya dengan balasan yang setimpal atau balasan yang lebih dari yang kita terima, adalah suatu sifat baik yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Mungkin hal ini sangat sulit dipraktekkan oleh kita, apalagi oleh kita sebagai orang awam, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi manusia membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Beda halnya dengan manusia atau orang yang tinggi akhlaknya, kuat imannya, serta jiwanya telah dipenuhi oleh ketakwaan. Maka memaafkan kesalahan itu mudah-mudah saja baginya. Mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan masih dalam rangka keadilan, tapi harus disadari bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan pula itu tidak akan membasmi atau melenyapkan, menghilangkan kejahatan itu. Mungkin dengan adanya balas-membalas itu, kejahatan akan semakin meluas, berkembang, mendarah daging. Misalkan dari si A membalas, nanti turun ke anaknya membalas lagi, turun lagi ke cucunya, terus sampai bawah, malah semakin berkembang. Oleh karena itu, marilah kita contoh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar memaafkan ketika Sayyidina Umar. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Pertama, beliau itu sebelum masuk Islam adalah orang yang memusuhi Islam, bahkan memusuhi Kanjeng Nabi. Beliau bertekad akan membunuh Muhammad. Tapi ketika beliau masuk Islam, apakah Kanjeng Nabi membalasnya? Tentu tidak. Ini salah satu contohnya Sayyidina Umar. Ketika masuk Islam, Kanjeng Nabi pure memaafkan tanpa mengingat-ingat, mengungkit-ungkit masalah yang sudah lalu. Soalnya apabila kejahatan dibalas dengan maaf dan sesudah itu diiringi dengan perbuatan yang baik, Sayyidina Umar minta maaf sama Kanjeng Nabi dan berbuat baik, maka yang melakukan kejahatan itu akan sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan yang sangat buruk dan tidak adil terhadap orang yang bersih hatinya. Sayyidina Umar merasa bersalah. Sayyidina Umar merasa bersalah kepada Kanjeng Nabi. Oh, ternyata ini toh orang yang selama ini saya musuhi. Oh, ternyata begini toh sifat orang yang saya musuhi, saya benci selama ini. Ternyata beliau ini sangat memaaf.
Dengan demikian dia tidak akan melakukannya lagi dan tertutuplah pintu kejahatan. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa memaafkan itu sulit. Ada kata yang sulit diucapkan oleh manusia zaman ini, yaitu salah satunya kata maaf. Maaf sulit diucapkan. Kata terima kasih juga sulit. Dan sebenarnya dalam konteks memaafkan di bulan Syawal ini, Lebaran, lebih baiknya kita meminta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan, karena ini kaitannya hablum minan nas. Tapi kalau kita tidak bisa bertemu langsung dengan orangnya, saya menemukan istilah silaturahmi minimalis. Silaturahmi minimalis itu ya doa biddoa, mendoakan teman yang tidak kita jumpai. Tapi lebih baiknya dipertemukan sowan kepada guru, kepada teman, untuk minta ridhonya, minta maafnya. Karena kata Kanjeng Nabi, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqa. Nah, kalau silaturahmi secara langsung kan kita berjabat tangan. Kata Kanjeng Nabi, apabila ada dua orang muslim yang bertemu lalu bersalam-salaman, bertasofahah, maka dosanya akan diampuni sebelum ia berpisah. Di hadis lain kata Kanjeng Nabi, tasofahu yadhabul ghillu an qulubikum. Bermusafahahlah, bermaaf-maafanlah kalian semua, niscaya akan lenyap rasa dendam yang ada dalam hati kalian. Mudah-mudahan dengan wasilah kita, meskipun tidak bertemu langsung ini, kita masih bisa melakukan silaturahim minimalis, yaitu doa bidoa. Saya mohon doa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan umur panjang, umur barokah, dan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, ja'alana wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.